Indonesia versus Tanzania, banyak peluang laga berakhir 0-0. Laga di Stadion Madia Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat itu berakhir dengan skor 0-0. Kedua tim sejatinya mendapat cukup banyak peluang selama 90 menit. Namun tidak ada yang berhasil dimanfaatkan untuk menjadi gol. Duel sengit langsung tersaji di menit-menit awal. Baik Tanzania maupun Indonesia tak mau mengalah. Pada menit 5, tim tamu mendapat peluang lewat tembakan Abraham yang ditangkap oleh Hernando Ari. Tuan rumah membalas lewat sundulan Shaine Patinama yang ditepis oleh Ali Salim. Setelah itu, tempo pertandingan berjalan sedang. Indonesia memilih membangun serangan dengan rapi dari kaki ke kaki. Sebab jalur umpan vertikal langsung ke depan kerap dipotong dengan baik oleh Tanzania. Peluang datang dari kaki Tom Haye di menit ke-20 tetapi tembakannya ditangkap oleh kiper. Selang 3 menit Haye lagi-lagi melepaskan tembakan yang kembali diamankan oleh Salim. Sementara aksi Hernando keluar dari sarangnya nyaris berakibat fatal. Beruntung peluang itu bisa digagalkan lini belakang Indonesia. Peluang emas didapat Rafael Struijk di menit ke-24. Sayangnya dalam posisi 1 lawan 1, ia gagal menaklukkan Salim. Kans berikutnya datang dari tembakan Marcelino yang kembali bisa ditangkap Salim di menit ke-36. Setelah itu tidak ada lagi peluang berbahaya yang didapat kedua kesebelasan. Alhasil skor 0-0 menutup babak pertama. Duel sengit kembali terjadi di paruh kedua. Akan tetapi tidak banyak peluang tercipta dalam 10 menit awal. Indonesia dan Tanzania masih meraba-raba seperti apa kekuatan lawan. Kans pertama didapat tim tamu di menit ke-58, tetapi Adi Satrio yang masuk di babak kedua dengan brilian menggagalkannya. Hingga akhir laga tidak ada gol tercipta. Skor 0-0 menutup pertandingan ini. Malik Rizaldi debut untuk Timnas Indonesia. Kesempatan debut Malik Rizaldi di Timnas Indonesia akhirnya tiba. Kesempatan tersebut datang saat tim Merah Putih menantang Tanzania di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Laga lawan Tanzania jadi ajang persiapan Timnas Indonesia untuk 2 laga pamungkas Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain 27 tahun tersebut memulai laga dari bangku cadangan. Akhirnya Sintayong memberinya kesempatan debut. Malik Rizaldi masuk pada menit ke-78 menggantikan Marcelino Ferdinand. Malik Rizaldi beroperasi di sayap kiri sesuai posisi terbaiknya di Madura United. Penampilannya di sayap kiri tidak banyak mengubah keadaan. Meski begitu, ada beberapa peluang yang diciptakan oleh Timnas Indonesia pada 12 menit terakhir pertandingan. Sayang, tidak ada satupun gol yang tercipta pada laga ini. Debut Malik Rizaldi bersama Timnas Indonesia berakhir dengan hasil imbang tanpa gol. Timnas Indonesia vs Tanzania harus berbagi angka pada laga kali ini. Malik Rizaldi dipanggil ke Timnas Indonesia untuk menggantikan Yance Sayuri. Yance Sayuri saat itu dicoret usai mengalami cedera. Meski tidak masuk sejak awal pemusatan latihan, tetapi Malik Rizaldi jadi salah satu pemain yang disorot publik. Pasalnya, penampilan pemain 27 tahun tersebut sangat istimewa pada Liga 1 2023/2024. Pesan mulia Sintayong untuk pemain Liga 1. Malik Rizaldi menjadi pemain debutan yang dipanggil Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024 ini. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan bila ada maksud mulia dari Sintayong memanggil Malik Rizaldi. Ia sendiri menjadi debutan pada pemanggilan Timnas Indonesia kali ini. Pemain berusia 27 tahun ini merupakan pemain lokal tersubur di Liga 1 2023-2024 dengan torehan 12 gol dan juga 4 assist. Malik sendiri sudah ikut berlatih bersama Timnas Indonesia pada hari Sabtu 1 Juni kemarin. Ia pun menggantikan Yance Sayuri yang sayangnya mengalami cedera saat latihan. Menurut Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, pemanggilan Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia adalah pesan tersirat Sintayong
bahwa dia mengapresiasi para pemain yang tampil baik di Liga 1. Kita bisa tahu buah daripada liga yang ada pada kita dan masing-masing klub yang berlaga. Kami ini selalu dan menganalisa dan juga melihat kualitas para pemain yang ada di liga kita, terutama yang ada di lokal. Sehingga ketika ada yang muncul dengan kualitas yang bagus mencolok, tentu saja akan dipanggil Sinteyong, kata Sumarji dalam program Kompas TV Petang pada hari Sabtu 1 Juni kemarin. Sumarji pun berharap pemanggilan Malik Rizaldi ini bisa memantik para pemain lain agar terus tampil baik di Liga 1. Pasalnya selama ini Sinteyong sendiri dianggap tidak terlalu memantau Liga 1. Dengan pemanggilan Malik ini, anggapan tersebut pun kini terbantahkan. Media Inggris yakin timnas Indonesia bekuk Tanzania. Media asal Inggris, Sportsmole, menerbitkan artikel berjudul "Pratinjau Timnas Indonesia versus Tanzania, Prediksi, Berita Tim, dan Susunan Pemain" pada Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Timnas Indonesia diperkirakan dapat mengalahkan timnas Tanzania. Namun, tim berjulukan skuad Garuda itu hanya akan menang tipis. Tanzania tidak dalam kekuatan penuh untuk melawan timnas Indonesia. Sebab, tim berjulukan Taifa Stars itu kehilangan banyak pemain. Tanzania minus pemain dari Young Africans SC dan Azam FC yang akan bermain dalam babak final CRDB Federation Cup 2024 di New Aman Complex Stadium, Zanzibar, pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Tanzania akan menantang timnas Indonesia dalam uji coba non-resmi FIFA di Stadion Madia, Jakarta Pusat, pada Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami bilang timnas Indonesia 1-0 Tanzania. Dengan melemahnya Tanzania karena absennya beberapa pemain internasional dan berpotensi menderita jet lag, tulis Sportsmole. Latih tanding kontra timnas Indonesia bakal menjadi persiapan Tanzania sebelum menghadapi timnas Zambia dalam grup E kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika pada tanggal 11 Juni tahun 2024. Mendapatkan hasil positif di Jakarta adalah tugas berat bagi Taifa Stars menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Zambia, ungkap Sportsmole. Sementara itu, timnas Indonesia juga kemungkinan tanpa dua pemainnya yang bermain di abroad untuk meladeni perlawanan Tanzania. Keduanya adalah Jay Izzes dan Justin Hubner.